Mas, berarti langkah konkret pemerintah pusat untuk mendukung petani kopi yang ada di Jawa Timur? Sama. Hari ini kita di Bondowoso panen kopi, kemarin tebu di Banyuwangi. Jadi ini kita memang intens sekali untuk mengawal program-program dari Pak Presiden. Khusus untuk kopi ini, ya karena kopi Indonesia ini sudah mendunia, kita ini produsen kopi nomor 4 dunia, kita pastikan kualitasnya terjaga dan kuantitinya mencukupi kebutuhan dunia. Jadi dari tahun ke tahun permintaannya terus meningkat. Jadi ini sekarang PR-nya ya hampir sama seperti tebu, beras, dan lain-lainnya. Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Izinkan saya menjelaskan mengenai gajah yang terlihat mau mengamuk. Secara filosofi, gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu defensif. Sangat konyol, semakin konyol negeri ini. Bisa-bisanya orang sepelangap-pelong kesan bisa jadi ketua. Dan kita harus akui bahwa memang betul sangat luar biasa, sangat hebat. Pak Mulyono bisa memanfaatkan situasi, bisa memanfaatkan kebodohan rakyat Indonesia dengan membagi-bagikan bansos. Kemudian mereka sudah bisa dimanfaatkan dan bisa menguntungkan satu keluarga, geng dari Solo ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira semakin menarik apa yang menjadi sindiran-sindiran para netizen tidak hanya menghibur, tapi mampu mencerdaskan kita semua bahwa apa yang terjadi saat ini betul-betul sangat-sangat memprihatinkan. Ditambah lagi Pak Prabowo sebagai presiden tidak mempunyai ketegasan sama sekali. Dan saya secara pribadi menilai bahwa Pak Prabowo terlihat seperti buzzernya Pak Mulyono, bukan seperti seorang yang nomor satu di negeri ini dan memegang penuh kendali yang ada di negeri ini. Bahkan dia yang dikendalikan oleh Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama baiknya kita simak dulu seperti apa sindiran-sindiran netizen terhadap geng Solo ini yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dan keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk ini ya, mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini bawang merah, cabai. Saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting itu. Mas, bagian sempat ke puskesmas juga. Kalau melihat ini kan program cek kesehatan gratis sudah berjalan hampir 5 bulan. Apakah pemerintah ada mulai melakukan evaluasi dan progres program CGK itu, Mas? Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Men, Gibran men, 19 juta lapangan pekerjaan. Jangan percaya, gue tahu jeroannya. Lo kan tahu gue ketua umum DPP pendukung garis keras. Bapaknya idola gue men. Bener gak? Bapaknya yang nyari kerjaan buat adeknya, yang kudu bikin partai TBK dulu. 19 juta lapangan pekerjaan dari mana lo? Bener gak? Cuma bingung gue. Udah lo gue juga aja, tapi yang gue tahu, kalau gajah mati ninggalin gading, bener kagak? Harimau mati ninggalin belang. Kalau yang ini mati ninggalin hutang kereta cepat yang bludak main, bener kagak? Jane menungso nomor pira to kowe iki? Kok iso koyo ngono to? Beh? Jane cerita awale iki piye to? Ndang, penasaran aku. Cerita awale iki piye? Kok iso bolu koyo ngono kuwi? Hah? Apa ora ngerti enek teknologi jenenge adus?
Menungso kok bolu kayak ngono ki. Beh, jabang bayi. Aduh soto. Bolu ki lho. Mbak, ratingnya ada, nah, lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. Yang harus komplit. Kalau ini naik, SIM-nya juga ada sini. Nah, supaya komplit semua, supaya tahu. SIM-nya ada, ini SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Helm Pak. Helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua. Apalagi yang masih kurang? Mana ijazahmu? Dina Saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Ini parah nih. Ijazah itu ijazah palsu. Ini parah nih. Bapaknya sudah tapi belum, anaknya besar tapi kecil. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Kita akan menjadi partai yang besar. Pakai apaan sih? Partai mah kalau udah cilik-cilik aja. Biarpun lu mau lambangin gajah juga. Tetep aja partai kebun kosong gak ada warganya. Ya kalau mau besar pilih orangnya berkompeten. Ini partai semua titipan. Dari ketua umumnya titipan bapaknya. Ya elah, orang udah pada tahu dah. Partai yang udah ada aja nggak nanjak-nanjak segitu aja. Partai yang besar temen siapa sih? PDIP, Gerindra. Partai mana lagi tuh yang besar? PKB. Terus kalau yang lain mah partai tambahan dah. Ini ada partai kebun kosong mau ngaku besar. Lambangnya gajah. Lu kira sarung, gajah duduk. Parah. Gajah! Gajah. Aduh, menghibur banget sih memang partai. Jadi guys kan Kaisang tuh udah terpilih secara resmi menjadi ketua PSI. Dan apa sih namanya, jargon mereka itu adalah gajah. Identitas mereka sekarang berubah menjadi gajah. Logonya juga berubah jadi gajah. Jadi maksud gua yel-yelnya itu loh, gajah kayak anjing apa gitu loh. Kalau gue dulu di Batak itu ya, kalau kalian tahu ada namanya manggil babi itu, manggil babi peliharaan, ngomongnya hurje, datang semua duduk. Kalau ini gajah. Si pengguna ijazah palsu langsung aja diadili, nggak usah ditunda-tunda lagi, langsung aja diadili, makin cepat makin bagus. Salam perubahan.